Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini sudah berada di depan saya, yaitu Pak Andika. Bisa perkenalan dulu, Pak? Mungkin. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Andika Budi Prasetyo, SH, MBA, MH. Saya di sini sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, juga merangkap sebagai humas dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kelas 1A. Begitu Mas ya. Oke, siap. Istimewa sekali ya. Kemudian mungkin kita langsung masuk ke inti pembicaraan kita pada hari ini, yaitu tentang pelaksanaan nilai berakhlak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Nah, ini pertama-tama saya mau nanya nih ke Pak Dika. Di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini kan pasti dong sudah memenuhi tentang nilai berorientasi pada pelayanan. Ya. Nah, itu salah satunya kan ada memenuhi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Bapak, implementasi nilai berorientasi pelayanan itu seperti apa Pak di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri? Baik, terima kasih Mas Dio. Jadi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Peradilan Umum, kita dalam menetapkan pelayanan ada standarisasinya. Ada standarisasinya dituangkan lewat surat edaran Dirjen Badan Peradilan Umum. Itu sudah ada tuh Mas. Yang jelas di sini mulai dari depan kita akan disambut oleh PTSP, namanya pelayanan terpadu satu pintu, dengan adanya standar operasional prosedur dengan jangka batas waktu, dan apabila kemudian kita lewat dari batas waktu itu, kita sudah sediakan di situ ada permintaan maaf lah, intinya seperti itu, dan ada botol aqua atau minuman dingin sebagai kompensasi dari pelayanan kita yang kemudian bisa lewat waktu. Kan bisa terjadi tuh Mas, kadang-kadang Pak Ketua sedang ada undangan atau kemudian pejabat yang diminta untuk tanda tangan itu ternyata sedang keluar. Nah, kita sudah punya SOP-nya Mas, dan kita sudah tentukan itu, dan SOP itu sudah diuji oleh Pengadilan Tinggi dan Banding Mas. Begitu. Jadi penjelasan tadi sudah sangat jelas ya, nilai berorientasi pelayanan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini sudah termasuk sangat baik dan tidak dimiliki PN lain lah Pak ya. Ya, sebenarnya standarisasinya sama sih. Cuma di antara beberapa pengadilan lain, termasuk Pengadilan Negeri Kediri yang termasuk terbaik lah. Termasuk di antaranya dalam hal minutasi perkara, kita di Indonesia untuk kelas 1A Bas 1001 sampai dengan 2000 perkara, kita termasuk peringkat 5 besar. Wah, iya, seluruh Indonesia. Itu yang membedakan kita dengan pengadilan yang lain. Ya. Kita pakai sebuah negara ya. Ya. Kemudian tadi kan nilai berorientasi pelayanan. Selanjutnya adalah nilai akuntabel Pak. Nah, terkait dengan akuntabel, kita sebagai pengadilan tidak perlu diragukan lagi bahwa kita selalu menunjukkan kepastian hukum dan transparansi di pengadilan negeri ini. Nah, bagaimana caranya Pak kita sebagai warga peradilan ini atau pegawai pengadilan ini mempertahankan nilai akuntabel itu? Oke, baik. Pertanyaannya cukup baik nih. Jadi sudah ada beberapa aplikasi dan sistem yang kita gunakan. Ada contohnya audio gratifikasi. Di situ audio gratifikasi didengarkan sehari itu bisa sampai 3-4 kali di jam-jam tertentu. Pagi jam 8, kemudian nanti diulang lagi jam 10, jam 1, dan terakhir jam 3 sore. Nah, itu audio gratifikasi mengingatkan kepada pencari keadilan untuk tidak memberikan sesuatu apapun kepada kita sebagai aparatur pengadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Sekali lagi untuk ditegaskan kepada pencari keadilan, memberikan sesuatu atau kemudian meminta lah, atau kemudian mengiming-imingi kepada kita sebagai aparat. Dan apabila kemudian ada dari aparatur Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang meminta sesuatu atau menjanjikan sesuatu, di situ sudah ada di audio gratifikasi tertera nomor Pak Ketua, nomornya Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan KPK. Di situ sudah jelas Mas, terdengar audio gratifikasi. Jadi dengan demikian kita betul-betul menerapkan sistem akuntabilitas yang sangat teruji, begitu Mas. Tidak usah khawatir. Ya, dari penjelasan tadi sudah sangat jelas lah ya terkait dengan akuntabel ini. Pengawasan bisa dari internal maupun eksternal di pengadilan negeri. Kemudian nilai selanjutnya Pak, yaitu nilai kompeten.
sebagai seorang ASN kita memang dituntut untuk selalu berperilaku kompeten dan mengembangkan potensi diri kita. Nah, apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini sudah menjadi wadah yang baik Pak untuk pegawainya untuk selalu berkembang lebih baik lagi? Baik, terima kasih. Ini kebetulan saya termasuk yang kemudian ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk melaksanakan sertifikasi. Jadi begini Mas, di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kan ada beberapa jabatan fungsional ya. Di masing-masing jabatan itu mempunyai kualifikasi kompetensi yang berbeda-beda, seperti bendahara, kemudian kepegawaian, dan saya sebagai hakim kan juga punya kompetensi masing-masing yang berbeda ya. Nah, Pengadilan Negeri Kediri terutama pimpinan itu sangat mengapresiasi bagi kemudian rekan-rekan di sini, baik di Rusita, baik panitera pengganti, panitera, semua jabatan fungsional maupun staf biasa, untuk meningkatkan terus dirinya mengikuti diklat baik yang disediakan oleh Badiklat, Diklat Bumdil maupun di luar, begitu Mas ya. Pimpinan sekali lagi sangat mengapresiasi bagaimana kemudian mereka rekan-rekan di sini yang ingin kemudian memiliki kompetensi atau kualifikasi untuk lebih baik lagi dalam hal kemudian misalkan bendahara ada kemudian sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau saya di sini sudah ada sertifikasi perselisihan hubungan industrial. Jadi dengan demikian pimpinan sama sekali tidak menghalang-halangi, bahkan mendukung kemudian bagi rekan-rekan di kita ini untuk kemudian terus bergerak untuk memajukan dirinya sendiri, menambah pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kompetensi dari apa yang kemudian tugas dari pokok fungsi yang kita jalankan saat ini. Ya, oke. Jadi Pak, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini sudah sangat mewadahi staf-stafnya untuk berkembang ya Pak, pasti pasti ya. Kemudian beralih ke nilai selanjutnya Pak, yaitu nilai harmonis ya. Sebagaimana kita tahu, nilai harmonis ini adalah hubungan kita dengan rekan-rekan kerja kita. Nah, mungkin sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pasti dong Bapak juga pernah berinteraksi dengan pegawai lain, sama lain maupun kegiatan di luar maupun di dalam pengadilan. Itu boleh diceritakan nggak Pak? Kegiatan sosial apa yang paling berkesan bagi Bapak selama bekerja di sini? Ya, baik, terima kasih. Harmonisasi itu kan diwujudkan dalam suatu kegiatan bersama ya. Ya, kegiatan bersama itu tidak kemudian membeda-bedakan jabatan atau fungsi dari kita ya. Kita anggapnya sama lah egaliter. Jadi kalau di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini harmonisasi tercipta ketika kemudian satu ada acara, kemudian misalkan kayak kemarin adalah ulang tahun Mahkamah Agung. Kita semua terlibat di situ, baik ketua, wakil, hakim maupun staf, jabatan fungsional. Maka teman-teman kan jadi panitia kan, calon pegawai negeri sipil sudah ikut juga bagian dari situ. Dan saya di situ menilai bahwasanya hal-hal demikian seperti pembagian door prize, kita berlomba bersama, berolahraga bersama, jalan santai bersama, itu menimbulkan harmonisasi yang akhirnya menimbulkan kerukunan di antara kita. Dan hal-hal seperti itu sudah rutin dilaksanakan di Pengadilan Kabupaten Kediri. Di antaranya kalau boleh menyebut itu seminggu sekali kita pasti jalan-jalan, misalkan kita jalan bersama, jalan santai bersama, sepeda santai kan masih ikut juga tuh, sepeda santai bersama, jalan santai bersama. Itu gunanya juga untuk kemudian mengharmonisasi, jangan tidak perlu hal kemudian berkutat dengan pekerjaan, tetapi ada sesuatu di balik itu, yaitu tercipta kerukunan di antara kita, karena kita saling terlibat interaksi satu sama lain tanpa membedakan kamu siapa, diri kita siapa. Yang jelas kita jadi satu, bahkan Pak Ketua, Pak Wakil pun makan lesehan bersama-sama sama kita, tidak kemudian malu gitu loh. Hal kemudian yang menyebabkan terjadinya harmonisasi kerukunan di antara kita, begitu Mas. Ini kegiatannya terkait dengan kerukunan ini tidak melulu tentang pekerjaan teman-teman. Jadi kita itu sebagai ASN itu perlulah sekali-sekali, kalau bahasanya sekarang itu healing lah, perlu lah Pak ya. Itu ya. Lanjut ke nilai selanjutnya Pak, yaitu nilai loyal Pak. Sebagai seorang hakim, sikap seperti apa yang wajib dimiliki hakim yang mencerminkan nilai loyalitas kepada negara? Ya, jadi gini, kalau di hakim ya, kalau hakim itu kan ada tupoksinya ya, mengadili suatu perkara. Kan ada beberapa kemudian perkara yang lebih dari jam kerjanya, atau kemudian dia harus, seorang hakim harus membuat suatu keputusan penetapan yang kadang-kadang nggak sempat lagi karena sibukan dengan bersidang gitu kan. Tetapi dengan sistem loyalitas,
mau bagaimanapun caranya, apapun caranya, tugas itu harus dilaksanakan. Nah, itu menurut saya loyalitas. Dan seperti teman-teman CPNS ini, di luar dari kemudian membantu staf, juga ada tugas-tugas lain yang teman-teman bisa lakukan. Contohnya yang sekarang teman-teman lakukan adalah datang ke kantor, kemudian memberikan scan untuk aplikasi Apero, dilakukan di hari Sabtu. Itu hari libur loh. Iya. Ya, bukan hari kerja, itu loyal juga tuh. Loyal terhadap kantor juga kan, perintah dari pimpinan. Itulah salah satu bentuk wujud dari teman-teman dari CPNS yang sekarang ini untuk menunjukkan loyalitasnya kepada pimpinan, kepada kantor, ya kan, dengan datang di hari Sabtu yang harusnya libur untuk datang ke kantor, membantu untuk men-scan arsip-arsip yang ada di kantor. Banyak loh segini kan? Iya, benar. Iya, dan alhamdulillah dengan kerja keras dan sudah mendapat apresiasi dari pimpinan, mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur atas kegigihan dan kerja keras dari teman-teman CPNS sekarang, termasuk dirimu, Mas. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi loyal itu berkaitan dengan ketekunan kita, kemudian totalitas kita dalam bekerja. Meskipun Sabtu kita harus siap, masuk harus siap. Iya. Itu harus siap Luar siaga. biasa. Kemudian nilai selanjutnya yaitu nilai adaptif, Pak. Nah, nilai adaptif ini berkaitan dengan adaptasi seorang ASN di lingkungan kerja ya, Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak implementasi adaptif di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Pak? Ya, jadi saya lihat teman-teman baru ini kan masuk ke sini kan baru ya, dari berbagai suku, dari berbagai tempat, ada yang dari Medan, Mas sendiri dari Surabaya. Itu Surabaya tidak terlalu jauh ya. Tapi saya lihat dan saya perhatikan secara seksama, tidak ada kesulitan dari teman-teman untuk kemudian membaur dengan lingkungannya, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga diterima. Dan alhamdulillah semuanya tidak ada komplain. Satu sampai sekarang saya dengar tidak ada komplain, nggak ada yang kemudian bilang bahwasanya teman-teman ini punya derajat sendiri, punya kelas sendiri. Nah, teman-teman sudah membaur, bahkan kemudian makan juga bersama-sama di kantin, ya kan? Bisa kemarin nonton bersama-sama di bioskop. Itu contoh langsungnya bahwasanya bukti langsung bahwasanya teman-teman yang meskipun baru masuk beberapa bulan ini sudah diterima oleh lingkungan di sini, meskipun baru dan berbeda adat budaya setempat gitu. Dan satu lagi, dengan adanya perkembangan teknologi gitu kan, perkembangan teknologi mewajibkan sekarang semua serba digital, termasuk absen harus digital, kemudian sistem aplikasi semua harus digital, dan teman-teman CPNS sudah mengerti bagaimana harus menggunakan Sigma absen digital, bagaimana kemudian itu membantu men-scan berkas. Teman-teman di sini mengambil peran gitu. Dengan kata lain, untuk teknologi tidak ada kendala. Gitu ya. Oke, lanjut. Tadi nilai adaptif sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dika ya. Ya. Kemudian langsung saja Pak ya mengingat durasi juga. Kemudian nilai kolaboratif. Nah, nilai kolaboratif ini erat kaitannya dengan kerjasama kita dengan pihak luar pengadilan, bisa dari eksternal, bisa dari polisi, DPRD, Pemda dan sebagainya. Kemudian untuk nilai kolaboratif ini apa yang sudah diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Pak, contohnya? Ya, jadi Mahkamah Agung tentunya mengharapkan agar kemudian criminal justice system ini kan bagian dari satu sistem ya. Ini berpadu satu sama lain. Oleh karenanya kita tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi dari kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan. Nah, sekarang Mahkamah Agung membuat namanya I-Berpadu namanya. I-Berpadu itu bahwasanya semua nanti sebagai surat-surat kayak penahanan, permohonan penyitaan, penggeledahan itu dalam satu sistem namanya I-Berpadu. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung kita implementasikan di sini. Dan alhamdulillah selama ini meskipun terkendala oleh wabah COVID yang sudah selesai sekarang, tetap tidak ada masalah. Jadi sidang tetap berjalan lancar dengan kolaborasi dengan kejaksaan memanggil pihak kepolisian, saksinya penangkap juga hadir tepat waktu, tidak ada masalah. Sidang pun lancar, di lapas pun kemudian untuk menghadirkan terdakwa dari sel tahanan kemudian dimasukkan dalam ruangan Zoom, itu tidak masalah. Semuanya terkendala dengan nggak ada terkendala apapun. Jadi semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Itu akibat kerjasama di antara kita sebagai pengadilan, kejaksaan, kepolisian maupun lembaga pemasyarakatan. Begitu Mas. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Oke.
Jadi nilai kolaboratif ini penting juga untuk kelancaran proses sidang ya teman-teman di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, supaya sidangnya itu menjadi lancar, cepat, dan penyelesaian perkaranya lebih cepat lagi. Kemudian dari kesemua nilai berakhlak tadi Pak, menurut Bapak apa nilai berakhlak yang paling menonjol di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri? Kalau saya lihat sih rata-rata semua sama ya, menonjol semua kalau boleh. Kalau boleh sombong. Nggak apa-apa Pak, ini kan Iya dong kan. Iya, kita kalau boleh ya. Iya, bangga ya. Bahkan kemudian kita tuh termasuk pada dasarnya pengadilan negeri di Jawa Timur yang tingkat kemudian keberhasilan dalam menyelesaikan perkara itu termasuk tinggi, ya kan? 5 besar loh kita 2 besar di peringkat 2 di Jawa Timur untuk kelas 1A, ya kan? Dan di Indonesia nih sekarang di peringkat 5. Itu semua kan tidak tercapai kalau kemudian salah satu dari nilai itu ada yang kurang. Pasti sama-sama kemudian mengejar satu sama lain. Jadi nilai-nilai itu seimbang satu sama lain, sama-sama kuat, sama-sama menonjol gitu lah. Untuk kemudian sama-sama kemudian membangun kondusivitas kerja hingga kemudian meningkatkan produktivitas kerja, kan intinya seperti itu. Satu sama lain saling menunjang nilai-nilai itu. Dan saya lihat di Kabupaten Kediri sudah terjadi seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman ini yang baru bukannya kemudian melemahkan nilai itu, tapi malah menguatkan. Kalau kami jujur aja semakin senang dengan ada tambahan teman-teman baru ini. Jadi antara teman-teman yang sudah lama di sini dan teman-teman yang baru akhirnya bisa bergabung dan kolaboratif, dan itu sudah terbukti. Peringkat kita di EIS itu di evaluasi sistem itu kemudian naik terus gitu. Itu juga berkat teman-teman juga, menjaga kondusivitas juga termasuk, kemudian bisa bekerja sama juga termasuk, berkompeten juga iya gitu. Dengan kata lain, memang kita sama-sama menonjol aja gitu, semua nilai menonjol gitu. Mungkin kalau misalkan saya boleh berpendapat nih Pak ya, semua menonjol yang paling menonjol menurut saya mungkin dari penjelasan Bapak itu kolaboratif terkait bersama ya. Iya. Kemudian jika nilai yang paling menonjol bisa dikatakan kolaboratif ya teman-teman. Kemudian apa nilai yang Bapak rasa masih perlu diperbaiki di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri? Saya kira ya kalau kan nggak ada yang sempurna ya, kan nggak ada yang sempurna, kita kan harus terus belajar dan berkembang ya. Tentunya kita juga paham lah bahwasanya di sini kan kebanyakan kan senior kan sudah mau pensiun gitu ya. Jadi dalam hal kemudian tingkat apa namanya isinya ya, adaptifnya ya untuk mengejar teknologi itu kayaknya kurang gitu ya. Jadi mau SDM juga. Ya betul, karena kan kemudian mohon maaf, karena kan sudah ada setahun lagi mau pensiun, 2 tahun lagi mau pensiun, bahkan ada pimpinan Pak Panitra tuh tahun depan sudah pensiun gitu. Tapi tidak terlepas dari situ juga mereka pun mau belajar gitu kan. Intinya kemudian sama-sama saling bantu membantu. Cuma hanya saja masalahnya memang kita betul-betul harus dioptimalkan itu sifatnya adaptif terhadap teknologi. Karena di beberapa rekan-rekan kita memang harus perlu dibantu lah ini seperti itu. Dan tidak tertutup kemungkinan kita pun bisa mengajari, dan teman-teman sudah bisa mengajari teman-teman bapak ibu yang senior itu gitu. Dan bapak ibu senior itu juga mau diajari teman-teman, karena cara pembawaan dari teman-teman tuh seperti dianggap sebagai anaknya gitu kan. Jadi anak ke bapaknya, bagaimana cara bapak meminta tolong pada anaknya dan anaknya mengajari bapaknya, seperti itu, terjadi seperti itu. Ini tidak masalah sih. Cuma memang harus betul-betul disupport lah intinya itu. Adaptif dalam hal teknologi gitu. Terima kasih. Ya. Ketika sudah penjelasan nilai berakhlak tadi ya Pak, sudah panjang sekali Pak ya. Mungkin saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ini memang nilai berakhlak itu sudah diterapkan, baik secara sadar maupun tidak sadar itu sudah diterapkan teman-teman di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Penerapan nilai berakhlak itu tidak bisa diterapkan cuma berorientasi pelayanan saja, cuma adaptif saja, nggak bisa. Semua harus saling berkaitan satu sama lain, dan juga semua elemen harus bekerja sama lah Pak ya. Jadi mungkin terkait dengan nilai berakhlak memang wajib untuk diterapkan secara bersama-sama teman-teman. Tidak bisa salah satu menonjol, salah satunya tidak menonjol, tidak bisa, semua harus bekerja sama agar dapat mencapai peringkat terbaik juga Pak ya. Iya pasti bro, iya. Makanya oleh karena itu mungkin ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sudah bisa mencapai peringkat 2 di Jawa Timur, dan juga saya tambahkan lagi ya, untuk peringkat nasional kita nomor 1 di
lingkup pengadilan negeri kelas 1A yang berhasil mendamaikan melalui mediasi. Kita peringkat pertama loh. Itu saya Pak mediator ya Pak, boleh tahu Pak. Ya kebetulan saya. Jadi kita sebagai mendapat anugerah dari Ketua Mahkamah Agung di tahun 2022 ini sebagai pengadilan negeri kelas 1A dengan perkara 1001 sampai 2000 perkara menjadi peringkat 1 seluruh Indonesia. Begitu ya. Jadi kan orang kan nggak perlu harus diputus salah dan benar, tapi ini kemudian win-win solution. Nah, ini kan butuh keahlian khusus kan, dan pengadilan negeri tercapai peringkat 1 itu 1001 perkara sampai 2000 perkara. Begitu. Terima kasih Pak. Mungkin karena mengingat durasinya sudah cukup banyak Pak ya. Mungkin sebagai penutup saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya, kesediaannya mewakili Ketua Pengadilan terus. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Tetap semangat Mas. Ya. Kemudian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Om Santi sejahtera. Salam prima. Prima.